Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di video learning part of speech. Nah, teman-teman, di video kali ini aku bakal ngelanjutin menjelaskan tentang salah satu jenis part of speech yang lain, yaitu adjective. Nah, di video-video sebelumnya kan aku sudah bahas tiga jenis part of speech, yaitu noun, pronoun, dan verbs. Nah, yang selanjutnya yaitu adjective. Jadi, di dalam video ini aku bakal jelasin apa sih pengertian dari adjective itu dan fungsinya apa aja sih, dan kemudian jenis-jenisnya ada berapa ya. Nah, jadi tonton video ini sampai akhir ya. Semoga kalian bisa mengerti tentang yang aku jelasin di video ini. Oke, kita akan next ke slide selanjutnya. Nah, jadi di sini ada list overview yang sekiranya bakal ada di videoku kali ini. Yang pertama yaitu definition of adjective, yang kedua function of adjective, yang ketiga types of adjective, yang keempat forming of adjective, dan yang terakhir adalah position of adjective. Nah, tenang aja di sini aku bakal jelasin satu persatu tentang semua subbabnya ini. Oke, kita akan langsung ke slide yang selanjutnya, yaitu definition of adjective. Definisi kata sifat. Nah, jadi guys, adjective ini disebut sebagai adalah kata sifat. Kalau di bahasa Indonesia kita punya yang namanya kata sifat, kalau di bahasa Inggris kita punya yang namanya adjective. Jadi mereka ini sama gitu. Nah, apa sih sebenarnya pengertiannya atau definisi dari adjektif itu sendiri? Adjektif adalah kata yang digunakan untuk memberi sifat kata benda. Kata sifat itu bersifat membatasi pemakaian kata benda. Maksudnya gimana sih? Jadi, adjektif ini mempunyai fungsi atau yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan kata benda. Misalnya, bentuknya, warnanya, sifatnya. Pokoknya yang ingin kita deskripsikan dari sebuah kata benda itu kita sebut menjadi adjektif atau biasanya kita gunakan adjektif gitu. Di sini aku ada beberapa contoh sentence untuk bukan sentence ini kayak lebih phrase ya karena tidak ada predikatnya. Di sini ada handsome boy. Nah, handsome ini yang disebut sebagai adjektif karena handsome ini tuh memberikan atau menjelaskan sifat si bendanya itu, di mana noun-nya adalah boy. Jadi, artinya adalah anak laki-laki yang tampan. Nah, itulah salah satu penggunaan dari si adjektif ini untuk memberikan sifat kepada noun. Terus juga di sini contoh yang kedua, clever student. Clever di sini adalah sebagai adjektifnya dan dia itu mendeskripsikan si nouns yaitu students. Yaitu yang dimana artinya adalah siswa yang pintar. Di contoh yang terakhir juga sama, yaitu strong. Ini adalah si adjektif dan dia mendeskripsikan atau memberi sifat kata ke man, yang artinya adalah pria yang kuat. Nah, jadi dari ketiga contoh ini kita bisa simpulkan kalau penulisan adjektif itu atau posisi adjektif itu adalah sebelum noun. Nah, nanti tentang posisi ini aku akan bakal jelasin di subbab yang terakhir. Jadi tenang aja guys. Oke, jadi itulah definisi dari kata adjektif itu. Adjektif. Ini kita akan lanjutkan slide selanjutnya, yaitu function of adjective, fungsi kata sifat. Jadi di sini ada dua macam fungsi kata sifat dalam sebuah kalimat itu, guys. Yang pertama yaitu sebagai atribut
atributif adjektif. Kata sifat digunakan secara atributif, artinya bahwa kata sifat digunakan untuk menerangkan kata benda secara langsung. Misalnya, a beautiful woman. A beautiful di sini sebagai adjektif yang menerangkan kata bendanya ini secara langsung. Itulah kenapa adjektif di sini itu disebut sebagai atributif adjektif. Kata bendanya yaitu adalah woman, yang mana artinya adalah seorang wanita yang cantik. Di contoh yang kedua juga seperti itu. Big di sini adalah atributif adjektif yang menerangkan atau mendeskripsikan noun car, yang artinya sebuah mobil yang besar. Nah, kemudian di contoh yang ketiga juga seperti itu. Diligence. Diligent ini adalah adjektif yang menerangkan si studentnya bahwa student ini adalah siswa yang rajin. Jadi seperti itu contoh fungsi pertama dari sebuah adjektif itu, yaitu sebagai atributif adjektif atau menerangkan kata bendanya secara langsung. Oke, kita akan next ke slide selanjutnya. Nah, fungsi yang kedua dari adjektif yaitu sebagai predikatif adjektif. Apa sih itu? Yaitu kata sifat yang digunakan secara predikatif. Artinya bahwa kata sifat digunakan untuk menerangkan kata benda secara tidak langsung. Dalam hal ini, kata sifat yang berfungsi sebagai predikat terletak setelah to be. Nah, kalau yang di fungsi pertama tadi, dia itu sebagai atributif adjektif, kalau yang kedua ini predikatif adjektif. Di mana yang atributif itu menerangkan atau mendeskripsikan kata benda itu secara langsung. Sedangkan di predikatif adjektif ini, dia tidak secara langsung menerangkannya, tapi dia terletak berfungsi sebagai predikat yang terletak setelah to be. To be itu apa aja sih? To be itu ada eh bentar, aku tulis. To be itu ada am, is, dan are. Nah, jadi adjektif ini terletak setelah penggunaan adanya to be ini dalam sebuah kalimat atau sentence. Gimana sih cara penggunaan atau penulisannya? Di sini aku ada 3 contoh dari si predicative adjective ini. Di mana yang pertama adalah that woman is beautiful. Nah, kita bisa identifikasi nih bahwa si adjektifnya ini kan berada setelah penggunaan to be is. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa si adjektif ini berperan sebagai predikatif adjektif, bukan menerangkan si noun-nya, cuman dia tidak secara langsung gitu. Kalau tadi kan eh, beautiful woman gitu, misalnya kan berarti itu secara langsung, tapi sedangkan kalau ini itu secara tidak langsung dan dia penulisannya atau posisinya setelah to be. Begitu juga dengan contoh yang kedua yaitu that car is big, yaitu eh, adjektif big yang terletak setelah to be is, yaitu menerangkan secara langsung ke si car-nya ini. Begitu juga di contoh yang ketiga ini, that student is diligent. Nah, jadi dia tuh tidak secara langsung menerangkan si objeknya atau si noun-nya. Nah, kita bisa bandingkan dengan yang pertama tadi, yaitu kalimat a diligent student, seorang siswa yang rajin. Nah, itu kan berarti secara langsung dijelaskan ya bahwa siswa ini adalah siswa yang rajin. Sedangkan kalau yang tadi yang di predicative adjective ini, dia tidak secara langsung menerangkan si studentnya itu, yang dimana posisinya itu setelah to be. Oke, aku akan next ke slide selanjutnya.
yaitu tentang types of adjective, jenis-jenis kata sifat. Di sini aku masukin 3 jenis kata sifat yang ada, yaitu yang pertama proper adjective atau kata sifat nama diri, yang kedua descriptive adjective, kata sifat deskriptif, dan yang ketiga quantitative adjective atau kata sifat kuantitatif. Apa aja sih Kak yang ada di dalam masing-masing tabs ini? Dan apa sih pengertiannya? Nah, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada yang pertama, jenis yang pertama adalah proper adjective atau kata sifat nama diri. Proper adjective adalah kata sifat yang menggambarkan suatu benda dengan kata benda nama diri dan membatasi pemakaian kata benda pada orang atau benda yang serupa termasuk dalam lingkungan nama diri tertentu dengan penulisan dimulai huruf besar. Nah, jadi kata proper adjective ini awalnya itu berasal dari si proper noun yang dimana jika kita menambahkan sesuatu awalan atau akhiran itu bisa berubah menjadi proper adjective yang menggambarkan eh, suatu benda atau kata benda ini dan kayak dibatasi gitu loh menerangkannya itu sesuai dengan si proper noun-nya ini. Contohnya gimana sih, Kak? Nah, contohnya di sini aku ada sebuah phrase ya, yang dimana dia bertulis yaitu the Indonesian cuisine. Nah, di sini kan aku warnain ya yang Indonesianya. Nah, yang aku garis bawahi ini dan berwarna ungu ini disebut sebagai proper adjective karena proper adjective ini membatasi eh, dan membatasi lingkungan tertentu dari si propernya ini dan selalu penulisannya itu selalu menggunakan capital letters di awal katanya karena dia berasal dari proper noun yang memang penulisannya itu harus menggunakan kapital di awal di mana meaningnya dari the Indonesian cuisine ini adalah the cuisine of Indonesia atau yang artinya yaitu masakan Indonesia. Nah, jadi si proper adjective ini menjelaskan tentang eh, seputar yang ada di Indonesia yang mana dibatasinya itu adalah Indonesia gitu loh. Nah, aku bakal jelasin lebih detail lagi di slide selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa cara untuk membentuk kata sifat nama diri atau proper adjective ini. Ada apa aja sih, Kak? Caranya yang pertama, yang A adalah dengan menambahkan is atau nis. Misalnya, dari kata benda atau proper noun eh, Japan, proper noun Japan, kita bisa menambahkan akhiran is di sini dan itu sudah berubah menjadi proper adjective yang mana artinya sendiri yaitu sesuatu hal atau apapun yang berhubungan dengan Jepang. Nah, kita bisa gunakan itu dalam sebuah kalimat jika ingin menyampaikan kalau sesuatu ini tuh berhubungan dengan Jepang gitu. Yaitu tidak lagi menggunakan proper noun Japan, tapi kita bisa menggunakan proper adjective Japanese. Japanese. Oke. Begitu juga dengan kata benda Bali atau proper noun Bali ini. Nah, di Bali ini kita bisa menambahkan akhiran nis, yang dimana artinya berubah dari yang artinya Bali, proper adjektifnya berubah dengan menjadi sesuatu atau hal yang berhubungan dengan Bali. Nah, kita bisa menggunakan proper adjective Baliness. Oke. Yang cara yang kedua yaitu dengan menambahkan akhiran n di akhir kata. Maksudnya gimana? Contohnya gimana sih, Kak? Nah, contohnya di sini kita punya
kata benda atau proper noun Indonesia. Untuk merubahnya menjadi proper adjective, kita bisa menambahkan "and" di akhir katanya menjadi Indonesian, di mana yang artinya ini berubah bukan lagi sebuah country atau negara, tapi menjadi sesuatu hal mengenai Indonesia. Apa saja? Indonesian language, Indonesian food, Indonesian animal, Indonesian culture. Nah, kita bisa pakai itu untuk mendeskripsikan bahwa suatu hal itu tuh berhubungan dengan Indonesia atau terkait dengan Indonesia. Begitu juga dengan contoh proper noun Korea. Korea di sini kan artinya sebuah negara atau country ya. Sedangkan kalau misalnya kita ingin menambahkan "and" di akhir katanya ini berubah menjadi proper adjective, di mana proper adjective ini yang artinya bukan sebuah negara lagi atau country lagi, tapi itu adalah mengenai Korea atau sesuatu hal yang berhubungan dengan Korea. Misalnya Korean film, Korean music, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan proper noun ini untuk proper adjective ini untuk mendeskripsikan sesuatu yang mengenai Indonesia atau negara-negara lain gitu. Ini hanya sedikit contoh ya guys. Kalian bisa searching lagi, kalian bisa explore lagi apa aja sih proper noun yang bisa diubah menjadi proper adjective. Nah, cara yang ketiga yaitu dengan menghilangkan i atau y dengan menambahkan ayan. Jadi, jika si katanya akhirnya apa huruf akhir dari sebuah kata proper noun ini adalah y atau i, kita bisa hilangkan itu dan kita bisa menambahkan ayan. Misalnya di sini aku punya contoh Italy. Nah, Italy ini kan huruf terakhirnya adalah y. Kita bisa hilangkan y ini, lalu kita tambahkan ayan di mana pembacaannya menjadi Italian, bukan Italy lagi tapi Italian. Di mana Italy adalah proper noun-nya, Italian adalah proper adjective-nya, di mana artinya sudah berubah menjadi mengenai Italy. Apapun sesuatu yang berhubungan atau mengenai Italy ini, bukan artinya sebagai country lagi atau negara, tapi sudah berbeda ya guys. Begitu juga dengan Brazil. Brazil di sini adalah artinya sebuah negara kan. Jika kita menambahkan "ayan" di belakang, itu berubah menjadi Brazilian. Ini yang artinya juga berubah menjadi sesuatu hal yang mengenai Brazil atau negara Brazil. Gitu. Jika kita ingin mendeskripsikan suatu noun itu berhubungan dengan si negara Brazil. Oke, kita akan next lagi ke slide selanjutnya, yaitu eh, contoh jenis adjektif yang kedua ya, yaitu descriptive adjective atau kata sifat deskriptif, di mana definisinya adalah kata sifat yang melukiskan sifat seseorang, hewan, tumbuhan, atau benda. Jadi, descriptive adjective ini adalah kata sifat yang kita gunakan untuk mendeskripsikan sifat seseorang, hewan, tumbuhan, atau benda. Mulai dari bentuk, warna, terus juga eh, sifatnya apapun itu karakteristiknya itu kita bisa deskriptifkan menggunakan deskriptif adjektif. Nah, di sini aku ada dua contoh. Yang pertama yaitu a brave man. Nah, a brave ini termasuk ke dalam deskriptif adjektif, di mana brave ini melukiskan sifat noun atau orang man ini. Jadi yang artinya adalah seorang pria yang berani. Pria ini dilukiskan atau dideskripsikan adalah seorang pria yang berani. Begitu juga dengan contoh yang kedua yaitu a sick cat. Sick ini merupakan deskriptif adjektif.
cat yang menjelaskan atau melukiskan kondisi atau situasi bahwa si kucing ini, cat ini sakit. Di mana yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah seekor kucing yang sakit. Nah, jadi seperti itulah jenis si kegunaan jenis si deskriptif adjektif ini. Udah jelas ya guys. Kita akan next ke slide selanjutnya, yaitu tentang jenis the adjektif yang ketiga, yaitu quantitative adjective atau kata sifat kuantitatif. Quantitative adjective adalah kata sifat yang digunakan untuk menunjukkan berapa banyak suatu benda yang dimaksudkan. Nah, kalau yang tadi yang sebelumnya itu descriptive adjective untuk menjelaskan atau melukiskan atau mendeskripsikan kata benda, sifat kata benda seperti seseorang, hewan, atau tumbuhan, atau benda. Nah, kalau di quantitative adjective ini, kita menunjukkan atau mendeskripsikan berapa banyak atau jumlah benda itu. Benda yang kita maksud itu misalnya orang, hewan, atau tumbuhan, atau benda di sekeliling kita. Kita bisa menggunakan quantitative adjective. Nah, apa aja sih yang termasuk ke dalam quantitative adjective? Kita akan next ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa kata sifat utama yang termasuk ke kategori ini, di mana ada some, any, no, much, little, juga enough, sufficient, half, dan whole. Nah, some. Some di sini sama dengan artinya dengan a certain quantity of atau sejumlah tertentu. Jumlah tertentu aja gitu, bukan keseluruhannya. Nah, sedangkan kalau di any ini sama dengan artinya any quantity of, sejumlah sedikit. Nah, kalau tadi some ini bisa dibilang sejumlah tertentu atau banyak, kalau any ini adalah sejumlah sedikit dari keseluruhan jumlahnya. Kita bisa pakai any. Dan yang ketiga ada no. No ini sama dengan artinya not any. Kalau yang any tadi jumlahnya hanya sedikit, kalau no ini kita bisa gunakan atau kita pakai untuk mendeskripsikan kalau tidak ada satupun, tidak ada sesuatu pun gitu. Terus ada much. Much di sini adalah a large quantity of, yang artinya banyak. Nah, kalau kita ingin menghitung atau mendeskripsikan jumlah benda yang kita tuju itu banyak, kita bisa menggunakan much. Kemudian ada little. Little ini sama dengan artinya a small quantity of atau sedikit. Jadi ini dan ini itu sangat bertolak belakang ya. Dimana kalau much tadi artinya banyak, kalau little itu artinya adalah sedikit. Kemudian yang keenam ada enough. Enough ini artinya cukup. Sufficient juga artinya cukup. Half itu setengah. Kalau kita misalnya ingin mendeskripsikan kalau bendanya itu ada setengah, kita bisa pakai half. Kemudian ada whole. Whole ini artinya keseluruhan. Kalau misalnya kita ingin mendeskripsikan kalau bendanya itu keseluruhan, sifat jumlahnya atau banyaknya, kita bisa menggunakan kata quantity, adjective, quantitative adjective. Nah, gimana sih contoh penggunaannya di dalam sebuah sentence atau kalimat? Di sini aku ada dua contoh. Yang pertama adalah Abel ate some bread. Abel ate some bread. Kita bisa identifikasi bahwa some ini termasuk ke dalam quantitative adjective, di mana menjelaskan atau menunjukkan banyaknya roti yang dimakan oleh si Abel. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah Abel memakan sekedar roti.
Jadi sekedar ini menunjukkan jumlah tertentu dari keseluruhan. Berarti Abel hanya memakan sekedarnya saja dari keseluruhan roti. Terus contoh yang kedua yaitu I drank half a cup of tea. Di sini ada half sebagai kuantitatif adjektif di mana menjelaskan jumlah banyaknya jumlah dari tea ini yaitu sebanyak setengah cangkir yang dimana artinya dalam bahasa Indonesia yaitu saya minum setengah cangkir. Jadi sekiranya itulah gimana cara penggunaan kuantitatif adjektif ini dalam sebuah kalimat jika kita ingin mendeskripsikan atau menggambarkan seberapa banyak jumlah si noun-nya ini. Itu bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa benda, kita bisa gunakan kuantitatif adjektif ini. Oke, kita akan next ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke sebab berikutnya yaitu tentang forming of adjective atau pembentukan kata sifat. Jadi, kata sifat ini bisa dibentuk dengan dua cara, yaitu yang pertama ada pembentukan kata sifat dari kata benda, dan yang kedua pembentukan kata sifat dari kata kerja. Jadi, bisa kita gunakan ini kalau misalnya jadi ada dua jenis cara pembentukan kata sifat atau adjektif ini. Gimana sih detailnya, Kak? Nah, di sini aku bakal jelasin lebih detail. Yang pertama yaitu pembentukan kata sifat dari kata benda. Ada beberapa cara di sini untuk kita bisa membentuk kata sifat atau adjektif dari noun. Yang pertama yaitu menggunakan atau menambahkan akhiran full pada kata benda, sebuah kata benda. Misalnya di sini aku ada contoh eh, noun-nya adalah color. Nah, jika kita menambahkan akhiran full pada kata color, maka dia berubah menjadi adjektif yang artinya penuh warna. Kalau yang tadi noun ini artinya adalah warna, maka kalau sudah menjadi adjektif itu artinya adalah penuh warna, colorful. Nah, begitu juga dengan kata yang selanjutnya adalah help, bantuan. Maka kalau kita tambahin full di belakang, maka helpful ini artinya menjadi suka menolong. Kemudian success itu adalah noun kesuksesan. Maka jika kita menambahkan adjektif, menambahkan full akhiran full, maka dia berubah menjadi adjektif successful yang artinya berhasil. Nah, itulah cara pertama pembentukan kata sifat dari kata benda dengan menambahkan akhiran full di akhir kata noun. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menambahkan akhiran less pada kata benda yang berarti lawannya. Nah, kalau yang tadi kan kayak masih sama gitu, masih sinonimnya ya, masih kayak deketan. Sedangkan kalau kita misalnya menambahkan less, ini bisa mengubah noun-nya ini menjadi berlawanan dari si noun-nya. Maksudnya gimana, Kak? Nah, di sini aku ada contoh di mana pertama noun-nya adalah care, peduli. Sedangkan kalau misalnya kita menambahkan akhiran less, jadinya careless itu artinya sembarangan atau sembrono atau eh, nggak peduli gitu loh dengan lingkungannya. Dia cuma sembarangan aja gitu. Kemudian ada juga contoh speech. Speech ini adalah kita ngomong kan, eh, berbicara gitu. Nah, kalau misalnya kita menambahkan less di akhir kata speech ini menjadi speechless, itu artinya kita diam. Atau biasanya kita bilang, ih speechless banget, kaget gitu kan, itu bisa juga guys. Nah, jadi kan kata fungsinya atau maknanya itu kan berbeda ya dari yang awalnya gitu. Kemudian ini juga kita punya noun and atau
berakhir gitu. Sedangkan kalau misalnya kita tambahkan akhiran less di kata end menjadi endless, itu akhirnya bukan berakhir lagi, tapi yaitu abadi atau kekal. Oke, jadi itu ada dua cara. Kemudian kita akan next ke selanjutnya, slide selanjutnya, yaitu cara yang ketiga, yaitu dengan menambahkan akhiran able pada kata benda. Misalnya, di sini aku ada kata benda cap, ada kata benda cap. Bukan yang ini guys, sorry, maaf guys. Nah, ini dia. Aku ada kata benda cap. Jika kita menambahkan akhiran able, capable, itu artinya menjadi cakap atau sanggup. Kemudian ada comfort, yang artinya nyaman. Jika kita menambahkan able, comfortable, itu menjadi menyenangkan. Juga ada kata fashion, jika kita menambahkan able, menjadi fashionable, itu artinya modern atau mengikuti fashion yang sekarang gitu. Kemudian di sini ada cara yang keempat, yaitu dengan menambahkan akhiran al atau I call pada kata benda. Contohnya, di sini ada kata benda accident. Jika kita tambahin al menjadi accidental, itu artinya kebetulan, bukan kejadian atau kecelakaan gitu kan, accident. Begitu juga dengan kata yang additional. Jika kita menambahkan al pada akhiran kata menjadi additional, itu artinya menjadi tambahan. Culture, jika kita berubah kita tambah menjadi kita hilangkan i dan kita tambah al menjadi kebudayaan cultural. Itulah ketiga dan keempat cara membentuk kata sifat atau adjektif dari noun. Kita akan next. Nah, cara yang kelima yaitu dengan menambahkan akhiran ly pada kata benda. Misalnya, di sini kita punya kata benda day. Jika kita tambah akhiran yl, tapi y-nya ini kita hapus dan kita ganti menjadi I, maka menjadi daily yang artinya adalah harian atau tiap hari. Kalau day tadi artinya hanya hari, tapi kalau daily ini artinya harian, tiap hari, atau bisa dibilang rutin gitu ya guys. Kemudian di sini kita ada noun friend. Jika kita menambahkan ly di akhirnya menjadi friendly yang artinya bersahabat. Sedangkan kalau friend tadi artinya kan cuma teman. Sedangkan kalau menjadi adjektif itu artinya adalah bersahabat. Kemudian di sini ada noun love, cinta, di mana kita menambahkan ly menjadi lovely yang artinya cantik atau indah. Nah, kan jadi maknanya atau artinya itu berubah ya kan, guys. Kemudian di sini cara yang keenam yaitu dengan menambahkan akhiran y pada kata benda. Contohnya gimana? Di sini aku ada noun air. Air ini adalah artinya angin. Sedangkan jika kita menambahkan akhiran y pada air, itu merubahnya menjadi adjektif yang berarti berangin. Itu menunjukkan sifat atau suatu kondisi di mana yaitu airy, yaitu berangin. Kemudian di sini ada kata noun guilt. Ya, jika kita menambahkan y itu menjadi bersalah. Kemudian di sini ada oil, artinya minyak. Jika kita menambahkan y menjadi oily, artinya berminyak. Nah, jadi seperti itu adalah cara ke-5 dan ke-6 pembentukan kata sifat dari kata benda. Oke, kita akan next ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada cara ke-7, G dengan menambahkan akhiran id dan in pada kata benda. Contohnya gimana? Yang ada di sini kata benda
addict, yaitu candu. Jika kita menambahkan id pada kalimat addict tadi, menjadi addicted, itu menjadi artinya kecanduan. Begitu juga dengan close. Jika kita menambahkan id, tapi di sini i-nya tidak di double ya guys, menjadi close, artinya adalah dekat. Nah, jika di sini ada kata golden dan kita menambahkan enggak, maaf guys, ini harusnya gold. Ini harusnya gold ya. Nah, apabila di sini ada kata gold, jika kita menambahkan in di belakangnya menjadi golden, itu artinya keemas-emasan. Merujuk ke warna kan jatuhnya. Kalau gold tadi kan artinya cuma emas, sebuah emas gitu misalnya. Kalau udah jadi golden, ditambahkan akhiran in, berubah artinya menjadi keemas-emasan dan berubah menjadi dari noun menjadi adjektif. Nah, cara yang kedelapan yaitu dengan menambahkan akhiran IC, tik, dan etik pada kata benda. Maksudnya gimana? Di sini aku ada 3 contoh, yaitu yang pertama dari noun alkohol. Jika kita menambahkan isi, ik, gitu kan, menjadi alkoholik, itu yang artinya yaitu yang mengandung alkohol. Kalau alkohol tadi kan artinya cuma alkohol. Sedangkan kalau alkoholik adalah sesuatu untuk mendeskripsikan sesuatu benda itu mengandung alkohol. Kemudian di sini ada kata noun artis. Jika artis ini kan si seniman ya. Kalau misalnya kita menambahkan isi menjadi artistik, yaitu sesuatu hal yang bernilai seni. Kan berubah nih maknanya kan. Kemudian yang ketiga di sini ada contoh hero yang artinya pahlawan. Kalau misalnya kita menambahkan IC di sini heroik menjadi heroik itu artinya bersifat kepahlawanan, bukan artinya pahlawan tapi sesuatu hal atau seseorang yang bersifat kepahlawanan gitu. Nah, itulah cara ke-7 dan 8 pembentukan kata sifat dari kata benda atau noun. Oke, kita akan next guys. Yang kedua yaitu pembentukan kata sifat dari kata kerja. Di sini ada cara yang pertama yaitu dengan menambahkan akhiran able pada kata kerja yang berarti dapat. Nah, maksudnya gimana? Yang pertama yaitu di sini ada contoh accept. Jika kita menambahkan akhiran able pada kata accept menjadi acceptable, itu artinya dapat diterima. Kalau accept tadi kan, oh ya ini maaf ya guys, ini maksudnya adalah verb. Ini bukan noun tapi verb. Nah, kalau misalnya itu accept, jika kita menjawabkan able jadi acceptable, itu berubah menjadi dapat diterima. Kalau ini kan cuma diterima, tapi kalau acceptable itu artinya dapat diterima. Kemudian di sini ada verb break. Jika kita menambahkan able, maka menjadi breakable itu artinya yaitu mudah pecah. Kalau break tadi artinya cuma pecah, kalau breakable itu artinya sesuatu benda yang mudah pecah. Nah, kemudian di sini ada verb read yang artinya membaca. Jika kita menambahkan able menjadi readable, itu artinya berubah menjadi sesuatu yang mudah dibaca gitu. Jadi itu adalah cara pertama pembentukan kata sifat atau verb dari kata sifat atau adjektif dari kata kerja atau verb. Next, itu cara selanjutnya. Nah, cara yang kedua yaitu dengan menambahkan akhiran ing pada kata kerja. Misalnya gimana? Di sini aku ada kata kerja proof. Proof kan artinya setuju kan. Jika kita menambahkan eh, keakhiran ing, itu berubah artinya menjadi menyetujui. Kemudian di sini ada arrest. Jika kita menambahkan ing menjadi arresting yang artinya yang menawan. Kemudian di sini ada kata kerja boil.
Nah, jika kita menambahkan ing, itu artinya menjadi boiling, itu menunjukkan sifat mendidih. Nah, kemudian cara yang ketiga mengubah kata kerja menjadi adjektif yaitu dengan menambahkan akhiran ed. Gimana? Di sini ada kata kerja abandon. Nah, abandon ini jika kita tambahkan ed itu menunjukkan sifat atau kondisi yang sudah ditinggalkan atau yang ditinggalkan. Begitu juga dengan verb add. Menambahkan, jika kita menambahkan akhiran ed menjadi edit, ini berubah artinya menjadi yang ditambah. Kemudian ada bomb, jika kita tambahin ed, bomb itu artinya dibom. Nah, seperti itulah tiga cara penambah mengubah dari verb menjadi adjective. Kita akan next lagi ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada position of adjective. Kedudukan kata sifat. Adjektif dalam suatu kalimat dapat berkedudukan atau terletak yang pertama sebelum kata benda yang berfungsi baik sebagai subjek maupun objek. Misalnya gimana? Eh, Jika di sini kan apa namanya? Kalau misalnya dia sebelum kata benda berarti itu disebut sebagai tadi sebagai apa namanya? Sebagai kata benda yang menerangkan itunya secara langsung kan. Nah, di sini aku ada contoh he has a big house. Nah, big ini posisinya terletak sebelum noun atau kata benda. Nah, itu bisa ini bisa terletak di sebelum noun sebagai yang sebagai subjek ataupun sebagai objek. Karena dia menjelaskan atau mendeskripsikan si sifat kata benda ini. Kemudian kita akan next, yaitu setelah kata kerja bantu seperti to be, look, seem, grow, smell, dan etc. Sini aku ada contoh I am happy. Nah, ini menjelaskan atau mendeskripsikan I'm tapi secara tidak langsung. Dan posisi adjektifnya ini yaitu setelah kata kerja bantu, to be am, atau yang contoh-contoh kata kerja bantu di sini. Kemudian juga seperti contoh yang kedua, she looks cheerful. Cheerful. Nah, cheerful ini adalah adjektif yang dimana posisinya penulisannya itu setelah kata kerja bantu looks, yang artinya yaitu dia tampak gembira. Nah, posisi atau kedudukan yang ketiga yaitu setelah kata keterangan tingkatan seperti very, to, so, deeply, enormously, equally, greatly, fairly, reasonably, rather, and quite. Dan gimana sih penulisannya? Nah, di sini ada contoh, he is very clever. Nah, di sini penulisan atau posisi adjektif clever itu setelah penggunaan very atau kata keterangan tingkatan, di mana yang artinya adalah dia sangat pandai. Nah, jadi adjektif bisa berada di posisi tersebut. Begitu juga dengan contoh yang kedua, they are equally kind. Di mana adjektif kind terletak atau berposisi setelah equally, kata kerja tingkatan equally. Kata keterangan tingkatan maksud saya, di mana yang artinya adalah mereka sama-sama baik hati. Nah, itu adalah posisi adjektif dalam sebuah sentences ya guys. Kalian bisa menggunakannya itu sebelum noun yang digunakan sebagai subjek atau objek, kemudian setelah kata kerja bantu to be, look, seem, grow, smell, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah setelah kata keterangan tingkatan seperti very, to, so, quite, equally, dan yang lainnya. Oke, kita akan next ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita sudah sampai akhir ya guys ya. Jadi aku tadi sudah menjelaskan semuanya dari definisi, function, kemudian types, juga forming, pembentukan, dan yang terakhir tadi adalah posisi. Nah, di sini aku bakal mengecek pengertian kalian atau pemahaman kalian selama melihat video dari aku. Dimana yang pertama yaitu di sini aku ada soal.
which sentence use a descriptive adjective. Nah, tadi kita udah belajar kan descriptive adjective. Di sini aku mau lihat kalian mengidentifikasi yang mana sih sentence yang menggunakan descriptive adjective. Nah, kalian coba jawab ya guys. Kalian coba tulis di catatan notebook kalian. Kita akan next lagi ke soal selanjutnya. Di sini ada dua soal. Kalian bisa SS aja di sini. Dan kalian coba jawab sekarang. Sekarang aku mau kalian jawab sekarang gitu. Oke, next. Nah, di sini yang terakhir ini bukan multiple choice, tapi di sini ada fill in the blank sama rewrite. Maaf. Nah, yang di sini ada instruksinya yaitu fill in the blank with a quantitative adjective. Nah, kita kan tadi sudah belajar beberapa macam quantitative adjective. Kalian bisa isi ini sesuai dengan sepemahaman kalian. Dan yang terakhir adalah rewrite the sentence with the correct position of adjective. Nah, di sini tuh posisi adjektifnya itu belum pas guys. Nah, jadi kalian harus menyusun ini, menulis ulang yang menurut kalian sekiranya itu tuh pas gitu. Di mana si adjektif ini menjelaskan si umbrella-nya ya. Oke, jadi kalian kerjakan dulu soal-soal ini di buku catatan kalian. Kalau misalnya kalian kurang paham, kalian bisa putar lagi agak mundur ke video aku yang menjelaskan tentang bagian-bagian tadi. Dan jangan khawatir di sini aku menyediakan kalian kunci jawaban dari soal-soal ini. Jadi kalian bisa membandingkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang sudah aku sediakan untuk menjadi tolak ukur atau pembelajaran buat kalian gitu. Oke. Nah, akhirnya selesai guys kelas kita hari ini di video ini. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang udah support, yang udah menonton video aku dari awal sampai akhir, dan semoga kalian bisa mendapatkan pelajaran yang sangat bermanfaat buat kalian. Oke? Juga kalau misalnya kalian ada saran atau kritik atau apapun itu, silakan komen di bawah ya guys. Aku sangat open dengan apapun itu. Oke, nah, sedih sih harus berpisah kan, tapi jangan khawatir karena aku bakal balik lagi dengan topik-topik yang lainnya, melanjutkan part of speech tentunya. Oke, I think that's all from me in this video. I hope you can learn something new and then it help you in your English learning. Okay guys, thank you ya for join my class. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.